Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya Ahmad Mulisin dari Desa Karangjangan, Kecamatan Sumber Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, CGP Angkatan 11. Pada kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Ibu Aryo Astri Utami, guru agama Islam dari Desa Karangjangan, Kecamatan Sumber Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Assalamualaikum Bu Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Iya. Saya akan mengamati jalannya pembelajaran nanti di kelas Bu. Saya akan melakukan supervisi di kelasnya Ibu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas nanti Bu, sebagai persiapan awal supaya lebih siap, lebih semangat, percaya diri dalam mengajar di kelasnya Bu ya. Di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dalam pembelajaran kali ini, tema untuk kelas 6 itu adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, maka tujuan yang ingin saya capai, yang pertama, peserta didik dapat senantiasa melakukan sikap maaf dan memaafkan. Yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan sikap saling memaafkan dalam keluarga yang terdekatnya, dalam lingkungan orang yang terdekatnya, yaitu terutama keluarga dan teman-teman. Baik Bu, jadi ada dua tujuan Bu ya. Iya. Yang pertama, peserta didik dapat senantiasa melakukan sikap saling memaafkan. Yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan sikap memaafkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga dan temannya Bu. Yang kedua Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan untuk yang pengetahuan, saya menginginkan peserta didik nanti mampu menunjukkan dan melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan sikap saling memaafkan. Yang kedua, untuk sikap, nanti diharapkan siswa itu akan bisa mengembangkan sikapnya untuk lebih jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga toleransi, saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta rasa saling memaafkan itu tadi. Nah, kemudian juga ada kaitannya dengan contoh atau perilaku Nabi Muhammad yang perlu kita teladani dari kisahnya beliau ketika berdakwah memaafkan orang-orang kafir Quraisy yang menentangnya. Baik Bu, jadi ada dua area yang dibangun Bu ya, pengetahuan dan sikapnya. Selanjutnya yang ketiga Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas? Mungkin dari strateginya yang digunakan, dari metode yang digunakan, seperti apa Bu? Di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan saya akan menggunakan metode demonstrasi dan juga ceramah. Baik Bu. Kemudian yang keempat Bu, kira-kira media apa pembelajaran yang akan digunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajaran, karena sekarang sudah kemajuan teknologi, maka saya akan menggunakan yang pertama komputer dan laptop. Nah, saya juga akan menggunakan proyektor. Nah, saya akan menggunakan PowerPoint dan juga Canva. Juga tak lupa buku Kemendikbudristek kelas 6 pelajaran pendidikan agama Islam dan juga Baik Bu. Yang kelima sekarang Bu, kira-kira Ibu kapan akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, kemudian di jam berapa? sesuai dengan jadwalnya, saya akan melaksanakannya di hari Selasa, jam pertama untuk anak kelas 6. Baik Bu, terima kasih Bu Ayu. Nanti di hari Selasa jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas Ibu ya. Iya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu nantinya. Nanti Bu, setelah saya melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita adakan lagi percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi, yang juga nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu, Ibu Warmi Aprianti Bu ya. Iya. Oke. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya mempunyai gambaran media apa yang akan saya gunakan ketika mengajar dan juga metode apa yang akan saya gunakan ketika mengajar nanti. Baik Bu, terima kasih waktunya. Mungkin nanti kita bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi Bu ya. Semoga dengan lancar kegiatan kita Bu ya. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6 apa kabarnya? Baik. Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Nah, kabarnya semua sehat ya? Sehat. Oke. Ya, sekarang
berbuat salah dan dosa. Nah, kita manusia pasti akan berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Kita salahi harus memaafkan. Nah, perhatian di sini. Ini ibu ada sebuah Hidup damai dengan saling memaafkan. hidup damai dengan saling memaafkan.
wajib tidak hanya memaafkan ya, tapi juga melupakan kesalahan. Kalau hal yang buruk itu tidak usah diingat, kesalahan orang lain tidak usah diingat, karena hukum yang kita memaafkan itu adalah wajib. Artinya wajib harus dilaksanakan. Nah, periksa dirinya sendiri-sendiri, dikoreksi. Ketika ada teman yang meminta maaf, bagaimana perlakuan kalian? Putri mama. Nah, kalau ada yang meminta maaf, bagaimana? Memaafkan. Jadilah pemaaf, firman Allah. Ya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang berikutnya, ciri-ciri orang pemaaf. Kalau orang suka memaafkan, pasti ada ciri-cirinya kelihatan. Yang pertama, tidak mudah memendam. Tidak ada rasa dendam. Itu cirinya pemaaf yang pertama. Yang kedua, memiliki pengendalian emosi yang baik. Tidak suka marah, tidak sedikit-sedikit marah, gak gampang ngesuan, tidak mudah merajuk. Yang ketiga, berusaha untuk selalu berpikiran yang positif. Berpikiran positif berarti berpikiran apa? Berpikiran yang baik. Punya prasangka yang baik. Kemudian memiliki empati yang tinggi. Empati itu berarti mendekati peduli. Kalian peduli nggak dengan kawan? Peduli. Peduli kalau Tuhan toh. Betul, jadi Tuhan Anda. Nah, kalau peduli bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Peduli. Lah, kalau jengkel nggak peduli, yo betul kalau jengkel nggak peduli. Makanya harus apa nanti kalau jengkel? Harus apa ketika jengkel? Memaafkan. Harus memaafkan, jangan dipendam. Cirinya yang nomor 1. Kemudian selalu mengedepankan sifat sabar dan ikhlas. Harus sabar juga ikhlas.
Dika lakukan. Harus apa Dika? Harus apa Di? Memaafkan. Sudah tahu salahnya, Erlina tahu salahnya, Dika tahu salahnya. Erlina, berarti apa yang harus kamu lakukan Di? Nah, ya coba. Ya, sudah. Nah, Dika senyum dulu. Sudah, masih ada rasa jengkel Dika? Nggak ada. Erlina, kamu sudah ngomong tidak akan kamu ulangi. Ya. Minta maaf. Dika yang sudah dinikahi berarti kewajibannya harus memaafkan. Ini yang sudah kita buat ya. Ini sudah kita buat sama-sama kemarin. Harus saling menghormati. Ketika bermain, saling menghormati, saling menghargai apa yang sudah jadi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Jadi dipantun dulu. Menurut kamu, apa yang kalian lakukan ketika membuat kesalahan kepada teman sekelasmu? Terus yang berikutnya. Ayo selanjutnya teman-teman. Bagaimana perasaanmu ketika kamu membuat kesalahan kepada teman sekelasmu? Jangan terlalu cukup kelinginnya anak kita di bawah badan. Apa jawabannya? Bagaimana perasaanmu ketika kamu membuat kesalahan kepada teman sekelasmu? Menyesal. Menurut Ripatun, dia akan menyesal perasaannya. Kemudian yang berikutnya. Bagaimana perasaanmu setelah memaafkan kesalahan temanmu yang telah menyakitimu? Damai, senang, atau sedih? Damai, senang, senang, baik. Jawaban itu tidak mesti sama. Sesuai hati kalian. Nah, ya yang berikutnya Erlina. Apa yang kalian lakukan ketika membuat kesalahan kepada teman sekelasmu? Meminta maaf. Kemudian Bagaimana perasaanmu ketika kamu membuat kesalahan kepada teman sekelasmu? apa? Menyesal telah membuat kesalahan. Menyesal telah membuat kesalahan. Kemudian Bagaimana perasaanmu setelah memaafkan kesalahan temanmu yang telah menyakitimu? Damai, tenteram, damai dan tenang. Oke, sekarang Hamdan. Coba. apa yang kalian lakukan? Meminta maaf. Selanjutnya Bagaimana perasaanmu
ketika membuat kesalahan kepada teman sekelasmu, meminta maaf. Minta maaf. Kemudian Bagaimana perasaanmu ketika kamu membuat kesalahan kepada teman sekelasmu, merasa bersalah? merasa bersalah. Yang berikutnya Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kesalahan ke temanmu yang telah menyakitimu? Damai. damai. Oke ya, kasih tepuk tangan untuk teman yang coba yang berikut. Ya, mulai dari Mika. Coba. Apa yang kalian lakukan ketika membuat kesalahan kepada teman sekelasmu? Meminta maaf. Minta maaf. Kemudian Bagaimana perasaanmu ketika kamu membuat kesalahan kepada teman sekelasmu tidak baik? perasaannya tidak baik. Ya, terus yang berikutnya Bagaimana perasaanmu setelah memaafkan kesalahan temanmu yang telah merasa lebih baik? merasa lebih baik. Oke, Sulhan. Kalian melakukan sesudah membuat kesalahan. Memaafkan. Perasaanmu memaafkan. Oke, ya. Titik. Apa yang Meminta maaf. Kemudian meminta maaf atau memaafkan. Kemudian merasa bahagia. Yang berikutnya apa yang kalian lakukan ketika merasa bersalah dan ingin meminta maaf. Kemudian merasa senang. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman yang kamu membuat kesalahan kepada teman sekelasmu. Merasa bersalah. Ada yang perasaannya, aduh aku gak enak sekali, perasaanku gak enak sekali sudah membuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah memaafkan kesalahan orang lain? Bahagia, lega, lega, damai, senang, bahagia karena sudah memaafkan, tidak ada ganjalan di hati. Aku senang berdamai, Bu. Itu sikap maaf dan memaafkan bisa dilakukan di rumah, tidak hanya di rumah ya, dimanapun tempatnya. Insya Allah bisa dilakukan maaf dan memaafkan. Insya Allah bisa. Sudah semua? Jadi kalian harus berusaha untuk selalu melakukan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Semua kalau sudah sekian dari Ibu. Setelah Ibu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mursi dari S1 Warangjangan, Kecamatan Bulutimur, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Ibu Ariu Astri Utami dan Ibu Fahmi Apriati sebagai PP. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi untuk CGP Angkatan 11. Assalamualaikum Bu Ariu Astri Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fahmi Apriati. Baiklah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi Ibu ya. Oke. Pertanyaan pertama itu terkait dengan perasaan Bu. Perasaan Ibu gimana waktu kemarin melakukan observasi di kelas? Aku melakukan observasi di kelas ya, karena ini masih awal Pak ya. Jadi saya merasa awalnya
seiringnya berjalan waktu ya enjoy lah, terus bisa dinikmati seperti biasanya. Oke, artinya awalnya tegang, kemudian enjoy Bu ya. Iya, enjoy. Oke, selanjutnya yang kedua Bu, terkait tentang tujuan pembelajaran Bu. Coba diucapkan kembali, diulang kembali, apakah tujuan dari Ibu yang kemarin? Tujuan dalam pembelajaran saya yang kemarin adalah peserta didik mampu melakukan dan memberikan contoh sikap saling memaafkan dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga, teman, dan juga orang-orang terdekatnya dengan baik dan benar. Oke, nah itu selanjutnya tentang area pengembangan. Tolong diulang kembali tentang apakah yang area pengembangan yang ingin dicapai, tentang metode atau pemakaran seperti apa? Untuk area pengembangan saya yang pertama akan pengembangan ke ranah pengetahuan. Pengembangannya yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sikap saling memaafkan dan juga cerita tentang kisahnya Nabi Muhammad, bagaimana di situ terdapat akhlak beliau, terutama tentang akhlaknya saling memaafkan. Kemudian untuk ranah pengembangan yang ke ranah sikap, yaitu bagaimana caranya saya kembangkan untuk peserta didik itu memiliki akhlakul yang terkarimah, akhlak yang mulia, terutama akhlak saling memaafkan. Oke, setelah itu dari area pengembangan tersebut apakah tidak tercapai tentang berhasilkah atau belumkah tentang area pengembangan yang dicapai? Setelah saya selidiki, saya teliti, alhamdulillah untuk hasilnya sudah memuaskan, sudah tercapai. Anak-anak bisa melakukan, bisa memberikan contoh bagaimana sikap saling memaafkan kepada teman di kelasnya. Oke, berarti sudah berhasil gitu ya intinya. Berhasil. Oke, jadi yang kelima adalah tantangan. Apakah dalam waktu supervisi kemarin atau bulan itu ya, adakah tantangan atau hambatan apa yang Ibu alami di kelas, kemudian bagaimana solusinya Ibu menyikapi atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut? Dalam pembelajaran kemarin itu ada kegiatan yang dilakukan berkelompok, Pak ya. Nah, dalam kegiatan berkelompok itu ada kendalanya sedikit. Ada beberapa siswa yang dia itu kurang aktif dan juga kurang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, untuk mengatasinya, saya datang kepada anak yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi tersebut untuk memberikan motivasi, memberikan pertanyaan agar ikut bergabung dan ikut aktif dalam kegiatan berkelompok tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu sudah memberikan beberapa jawaban dari dengan pasca observasi tersebut ya. Semoga dengan percakapan kita ini bisa mendapatkan solusi ataupun bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Warmi Aprianti. Tolong diberi umpan balik ataupun tanggapan dari percakapan pasca observasi kita ini Bu. Baik, Bapak Ibu, saya sudah menyimak bagaimana tadi percakapan yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan alhamdulillah di sini dalam proses pasca observasi ini sudah terlihat ya bahwa Pak Muhlisin sebagai coach di sini itu ternyata sudah bisa menerapkan alur tirta sehingga coachingnya itu bisa menemukan sendiri bagaimana untuk cara menghadapi agar tantangan itu terpecahkan kayak gitu. Itu Pak Muhlisinnya alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi sudah sangat tepat yang digunakan oleh Pak Muhlisin sebagai coach dalam menggunakan alat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit saja. Sudah sangat baik sekali percakapan. Oke. Baik, terima kasih Bu Warmi Aprianti sudah memberikan tanggapan ataupun berbaik dari kami. Bu Ayu, kami terima kasih sudah memberi jawaban yang baik buat kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.